Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya semangat banget hari ini karena kita bakal membedah sebuah konsep yang benar-benar mendalam dan bisa mengubah hidup kita dari sebuah sumber yang luar biasa, yaitu Surah ke-48 Al-Fat. Kalau selama ini Anda merasa udah paham apa itu arti menjadi seorang pemimpin, nah bersiaplah karena perspektif Anda mungkin bakal berubah total setelah ini. Hari ini kita nggak akan bahas soal gimana cara memimpin tim di kantor atau memimpin sebuah perusahaan. Kita justru akan mengupas tuntas bentuk kepemimpinan yang paling esensial, paling sulit, tapi paling krusial buat hidup kita. Yuk langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita jalan lebih jauh, saya mau Anda berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan satu hal ini. Siapa sih yang sedang Anda pimpin saat ini? Mungkin yang langsung terlintas di kepala itu staf di kantor atau anak-anak di rumah. Atau mungkin Anda mikir, saya kan nggak punya jabatan manajer, jadi saya nggak lagi memimpin siapa-siapa. Nah, materi yang akan kita bedah ini bakal menantang definisi standar kita tentang kata pemimpin itu sendiri. Kita diminta untuk berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam diri kita sendiri. Oke, mari kita luruskan dulu konsepnya. Ada garis pemisah yang sangat tajam antara menjadi pemimpin formal dan memiliki kepemimpinan diri. Selama ini, kata pemimpin itu sering banget nempel sama posisi presiden, direktur, atau manajer. Pokoknya mereka yang punya kekuasaan atas orang lain. Tapi surah Al-Fat ini membawa kita ke esensi yang beda banget, yaitu kemampuan untuk memimpin nafsu, mengendalikan keinginan, memanage emosi, dan mengarahkan potensi diri kita sendiri menuju kemenangan sejati. Memimpin orang lain itu emang susah ya, tapi percayalah, mengendalikan kerajaan paling intim dan paling rumit di dunia, yaitu diri Anda sendiri, adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Dan kalau kita bicara soal ujian kepemimpinan, kita harus paham dulu nih soal konsep Fath Mubin. Secara harfiah, artinya kemenangan yang nyata dan sangat jelas. Menariknya, di ayat pertama surah Al-Fath itu ditegaskan bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan yang nyata. Tapi, Anda tahu nggak sih paradoks sejarah di baliknya? Konsep ini asalnya merujuk pada perjanjian Hudaybiyah. Kalau dilihat pakai kacamata biasa, perjanjian itu kelihatan kayak kekalahan telak buat umat Islam waktu itu. Mereka nggak jadi umroh dan harus setuju sama syarat-syarat yang rasanya merugikan banget. Tapi kok malah disebut kemenangan yang nyata? Jawabannya simpel, karena kemenangan sejati itu seringkali menyamar sebagai kekalahan jangka pendek. Kalau kita bedah lebih dalam, kelihatan banget perbedaan antara apa yang tampak di luar dan makna spiritual di baliknya. Di satu sisi, kelihatannya itu sebuah kekalahan. Tapi di sisi lain, secara jangka panjang, itu adalah strategi kemenangan yang brilian. Nah, ini relevan banget buat kepemimpinan diri. Sebagai pemimpin untuk diri sendiri, Anda nggak boleh panik waktu ngadepin kerugian sesaat. Mungkin bulan ini proyek Anda gagal, atau Anda tergelincir balik ke kebiasaan buruk yang susah payah lagi dihentikan. Pemimpin sejati nggak bakal lihat itu sebagai kiamat. Mereka akan menjaga emosinya supaya nggak reaktif dan tetap fokus matanya ke garis akhir, yaitu kemenangan strategis jangka panjang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bayat dan sakinah, yang merupakan mekanisme inti dari seorang pemimpin. Ada satu momen luar biasa yang disebut Bayat Ridwan. Bayangkan sebuah janji setia yang diucapkan di bawah sebuah pohon. Nggak ada panggung megah, nggak ada deklarasi heroik di depan ribuan orang, ini murni sebuah komitmen dalam kesunyian. Sebuah kontrak moral di mana cuma Tuhan yang tahu seberapa tulus niat di dalam hati itu. Kalau ditarik ke zaman sekarang, komitmen sejati itu bukanlah janji-janji manis di media sosial biar dapat banyak likes. Kepemimpinan diri dimulai dari janji sangat privat yang Anda buat untuk diri sendiri, yaitu keputusan untuk tetap disiplin dan berjuang, bahkan ketika sama sekali nggak ada orang yang melihat. Terus apa sih hasil dari komitmen sunyi yang tulus tadi? Jawabannya ada di satu kata magis ini, sakinah. Sakinah ini artinya ketenangan batin dan kedamaian luar biasa mendalam yang langsung diturunkan ke dalam hati. Kalau komitmen privat Anda itu benar-benar tulus, bukan sekedar ambisi buat pamer ego, hasilnya itu bukan stres atau kepanikan. Hasilnya justru kedamaian internal. Anda bakal merasa mantap melangkah, tenang banget, nggak peduli seberapa kenceng badai yang lagi menerpa di luar sana. Coba kita bandingkan sakinah ini sama kebalikannya, yaitu ro'abah. Kalau sakinah itu ngasih ketenangan di tengah badai, ro'abah itu artinya memimpin dengan rasa takut, teror, dan penuh kecemasan. Saya mau nanya langsung nih sama Anda. Apakah Anda tipe yang terus-terusan marah sama diri sendiri? Selalu cemas, nggak pernah puas, dan selalu ngehukum diri sendiri buat setiap kesalahan sekecil apapun? Kalau iya, maaf nih, itu tanda kalau kepemimpinan diri Anda masih berantakan. Pemimpin sejati itu nggak meneror rakyatnya, termasuk dirinya sendiri. Mereka justru ngasih ketenangan buat melewati masalah. Selanjutnya, kita beralih ke bagian 2, visi dan sikap yang seimbang. Surah Al-Fatah ini juga secara spesifik nyebutin pentingnya punya yang namanya mimpi yang benar.
Di ayat ke-27 diceritakan tentang sebuah visi buat masuk ke Masjidil Haram. Waktu itu sih secara hitung-hitungan politik dan militer rasanya sangat mustahil, tapi akhirnya beneran terwujud. Nah, sebagai pemimpin atas diri sendiri, Anda juga wajib punya visi gila kayak gitu buat masa depan Anda. Entah itu visi buat berhenti dari kecanduan yang merusak atau mencapai kedamaian mental. Sekalipun sekarang rasanya, nggak mungkin. Percayalah, kalau Anda konsisten dan tulus, visi mustahil itu bakal jadi kenyataan. Nah, yang paling saya suka dari sini adalah betapa briliannya konsep keseimbangan yang diajarkan. Bayangkan ini. Di satu sisi, Anda itu dituntut buat bersikap keras dan tegas banget ke musuh. Nah, musuh di sini adalah ego, kemalasan, dan godaan buat menyerah. Anda harus kejam banget sama rasa malas gitu. Tapi di sisi lain, Anda juga diwajibkan buat bersikap penuh kasih sayang dan super lembut ke sesama. Yang artinya, Anda harus lembut sama diri Anda sendiri kalau habis jatuh atau gagal, asalkan mau bangkit lagi. Jangan terlalu ekstrim mengkritik diri. Proporsi keseimbangan ini benar-benar keren banget kan? Tapi awas, kita masuk ke bagian 3, yaitu jebakan utama, distraksi. Di sini juga dibahas tentang orang-orang yang tertinggal. Mereka ini adalah orang-orang yang nggak ikut berjuang karena alasan sibuk ngurus harta, keluarga, pokoknya banyak banget alasannya. Coba deh kita refleksi ke kehidupan modern kita sekarang. Berapa sering kita bilang, aduh, saya sibuk banget kerja nih. Atau, saya capek banget nggak ada waktu buat perbaiki diri atau ibadah. Sadar nggak sih? Itu tuh cuma tipu daya ego kita aja. Itu adalah kegagalan fatal dalam bikin prioritas. Pas kita terlalu sibuk sama hal-hal duniawi yang remeh dan malah mengorbankan perjuangan besar untuk jadi manusia yang lebih baik, disitulah kepemimpinan kita runtuh. Dari semua hal yang udah kita bahas, pada akhirnya terbentuklah 3 model pemimpin. Pertama, pemimpin tertinggal. Ini tipe yang gampang terdistraksi dan gudangnya alasan. Kedua, pemimpin formal. Mungkin jabatannya mentereng, CEO atau manajer besar, tapi di dalamnya kosong. Mimpin pakai rasa takut dan nggak ada kedamaian. Dan yang ketiga, ini nih yang kita cari. Pemimpin sejati. Mereka ini visioner, sikapnya seimbang, nggak gampang panik, dan yang paling penting, mereka membawa sakinah atau ketenangan. Jujur-jujuran aja nih, kira-kira sekarang Anda ada di kategori yang mana? Oke, tibalah kita di bagian keempat, sekaligus intinya. Aplikasi praktis menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Gimana sih cara eksekusinya? Teori-teori tadi emang keren, tapi kalau nggak dipraktekin ya percuma kan? Nah, ini dia peta jalan 5 langkah buat merombak total psikologi dan mental Anda. 1. Selalu lihat kemenangan jangka panjang. Jangan gampang down cuma karena gagal hari ini. 2. Buatlah komitmen personal dalam sepi. Tulis janji Anda, nggak perlu diposting. 3. Kasih diri Anda ketenangan. Stop menyiksa dan menghukum diri atas masa lalu. 4. Miliki visi yang super jelas tentang masa depan Anda dan pegang itu kuat-kuat. Dan kelima, mulai hari ini berhenti bikin alasan sibuk. Prioritaskan perjuangan sejati Anda di atas rutinitas duniawi. 5 hal ini benar-benar bakal mengubah game kehidupan Anda. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan dalam buat dibawa pulang. Coba tanyakan ke hati Anda. Apakah cara Anda memimpin diri sendiri selama ini menghasilkan ketenangan, atau justru malah bikin Anda gelisah setiap saat? Ingat ya, Anda itu adalah satu-satunya raja atau ratu dari kerajaan di dalam diri Anda sendiri. Anda yang pegang kendali, dan Anda yang tanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi di sana. Coba direnungkan pelan-pelan. Terima kasih banyak udah menemani sesi bedah materi yang seru ini. Semoga insight ini bisa ngebawa Fatmubin alias kemenangan nyata ke dalam hidup Anda. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.